Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Landari, Stambuk F551-1909. Saya merupakan mahasiswi dari kelas A dalam mata kuliah Digital Forensik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas Digital Forensik, yaitu yang pertama yaitu mencari dan menjelaskan satu pasal dalam Undang-Undang ITE dan satu pasal dalam Peraturan Internasional mengenai Cyber Law. Yang kedua yaitu menyebutkan beberapa kasus yang pernah ada dan melanggar tentang pasal-pasal tersebut. Lanjut di sini saya membagi menjadi 4 penjelasan. Yang pertama itu untuk pengertian dari cybercrime, yang kedua itu pengertian dari cyber law, yang ketiga Undang-Undang ITE dan contoh kasusnya, dan penjelasan terakhir yaitu tentang peraturan internasional mengenai cyber law dan contoh kasus. Lanjut ke bab pertama yaitu pengertian cybercrime. Cybercrime atau kejahatan komputer merupakan tindakan ilegal yang dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan kejahatan seperti pencurian pada perangkat keras ataupun hardware, serta perangkat lunak ataupun software. Termasuk juga manipulasi data, pengasihan sistem komputer secara ilegal dengan telepon, dan mengubah program. Lanjut ke bab kedua yaitu pengertian dari cyber law. Cyber law atau sebuah hukum cyber merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan ataupun subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber ataupun dunia maya. Cyber law ini merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Lanjut ke penjelasan ketiga yaitu tentang Undang-Undang ITE dan contoh kasus. Pasal dalam Undang-Undang ITE yang saya ambil yaitu Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan bunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Lanjut, di sini ada lanjutan pasalnya yaitu Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE dengan bunyi pasal, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 sebelumnya, maka dia akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Contoh kasus dari pasal dalam Undang-Undang ITE ini yaitu dalam kejahatan cyber yang dialami oleh Wakil Ketua MPR dalam periode tahun 2009 sampai 2014, di mana dengan Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Pak Lukman Hakim Saifuddin ini, email beliau dibajak oleh seseorang untuk mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang dengan mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di email milik beliau. Dalam kasus yang menimpa Bapak Lukman Hakim ini, pelaku kejahatan dunia maya yang membajak email tersebut dapat diterapkan dengan pelanggaran pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat hondanicate palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun membahas piutang, menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Lanjut ke bab 4 yaitu peraturan internasional mengenai cyber law dan contoh kasusnya. Di sini saya mengangkat peraturan internasional itu merupakan pengaturan masalah tindak pidana mayantara cybercrime dalam KUHP Belanda atau Criminal Code yang terdapat dalam pasal 138A dengan bunyi, barang siapa dengan sengaja melanggar hukum mengakses sistem penyimpanan data ataupun bagian dari sistem komputer, maka dipidana karena tindak pidana komputer dengan pidana penjara paling maksimal 6 bulan atau denda maksimal 10.000 gulden jika ia A. merusak sistem keamanan dan B. memperoleh akses dengan teknik intervensi dengan sarana password palsu ataupun kunci palsu dengan status palsu. Contoh kasus dari cybercrime internasional ini yaitu yang dialami oleh Yahoo, perusahaan Yahoo menjadi salah satu pelanggaran data terbesar yang pernah terjadi. Pada tahun 2014, peretas ataupun hacker berhasil mengakses data pengguna seperti alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, enkripsi password, serta pertanyaan keamanan dan jawabannya.
serangan pada perusahaan Yahoo ini membawa dampak pada 500 juta akun pengguna Yahoo. Meskipun demikian, pihak Yahoo sendiri meyakinkan penggunanya bahwa data perbankan tidak terpengaruh dan menyarankan kepada pengguna untuk segera mengubah password yang digunakan dalam akun email Yahoo-nya. Kasus ini sebenarnya bukan pertama yang dialami oleh Yahoo, namun pada tahun 2012 juga sudah dialami dengan sebanyak lebih dari 400.000 password yang juga telah dicuri oleh peretas ataupun hacker yang menyerang perusahaan Yahoo ini. Baiklah, demikian penjelasan dari tugas digital forensik. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.